wa na'udzu billahi asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Babun fil hadiyis sholih, bab tentang gaya hidup sholih. Al hadiyu kadang dibaca juga al huda, arti asalnya dilalah. Dilalah itu menunjukkan. Kalau dibaca huda bidomilha wa fathidal, artinya dilalah bilutfin, menunjukkan dengan lembut, dengan halus. Kalau dibaca hadiyu itu ada dua. Ada hewan yang dituntun menuju Baitullah, geningnya ibadah haji tamatu mencit hadiyu. Hadiyu itu kambing atau unta atau sapi yang dibawa atau dituntun untuk disembelih. Yang kedua, al hadiyu dalam makna at-thariqah. Kalau di sini al hadiyus sholih artinya adalah at-thariqatus sholihah. Thariqah itu cara, jalan, model, ayeuna mah istilahna teh lifestyle, gaya hidup. Memang kurang cocok gaya hidup sholih dan sholih mah tara loba gaya gitu. Cuma nyakeun we da sudah jadi istilah lifestyle itu gaya hidup. Nah, bagaimana gaya hidup orang sholih itu? Imam Bukhari menuliskan judul ini, kata Ibnu Hajar, tentunya terkait dengan hadis yang diriwayatkan olehnya dari Ibnu Abbas, tapi tidak ditulis dalam Sahih Bukhari. Ditulisnya di kitab Al-Adabul Mufrad. Kenapa? Karena Sahih Bukhari mah standar sahihnya ketat. Imam Bukhari memilih hadis-hadis yang sahihnya standar A, bukan standar B. Yang standar B, standar C mah itu dimasukkan dalam Al-Adabul Mufrad, atau beliau jadikan cukup sebagai judul saja atau sebagai kutipan. Kutipan itu namanya mu'allaq. Itu kalau standar kesohihannya tidak sampai level A. Tapi bukan berarti tidak sahih, ya. Tidak semua hadis yang tidak dituliskan dalam Sahih Bukhari hadisnya tidak sahih. Di beberapanya tentu pasti sahih. Yaitu yang saya tulis di catatan kaki, sabda Nabi SAW, al hadiyus sholih wasamtus sholih wal iktisad. Gaya hidup orang solih, kebiasaan orang solih, wal iktisad dan kesederhanaan, juz'un min khamsatin wa ishrina juz'an minan nubuwah, adalah satu bagian dari 25 bagian kenabian. Apa yang 24-nya lagi, walau alam, ya Ibnu Hajar pun menyebutkannya demikian. Cuma yang jelas ini menunjukkan al-hadiyus sholih itu bagian dari ajaran kenabian, bagian dari sunnah. Meski ini konteksnya adab, kalau adab itu memang tidak sampai wajib, ya, hanya sebagai fadilah, sebagai keutamaan. Hadis yang dituliskan oleh Imam Bukhari sendiri, ini hadis dari Hudzaifah radhiyallahu an, kembali ke atas nomor 6097. Hudzaifah berkata,
inna asbahan nasi dallan wa samtan wa hadiyan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam labnu ummi abdin. Sungguh orang yang paling mirip dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dallan gaya bicara atau berjalannya, wasamtan model beragamanya, wahadian dan kebiasaannya adalah labnu ummi abdin, anaknya ummu abdin. Abdin teh Abdillah, Abdillah teh Abdullah bin Mas'ud. Jadi ummu abdin teh ummu Abdillah bin Mas'ud, anakna saha nyaeta Abdullah bin Mas'ud. Jadi kalau kita menemukan dalam hadis istilah ibnu ummi abdin, saha eta teh Pak? Abdullah bin Mas'ud. Termasuk kalau kita menemukan di hadis an Abdillah heupe unggul, itu pasti Abdullah bin Mas'ud. Karena Abdullah bin Mas'ud ini Abdullah yang pertama kali masuk Islam, senior, paling senior. Beliau masuk Islam yang ke-6. Ya, berarti sesudah Abu Bakar, sesudah Khadijah, sesudah Ali, Zaid bin Harisah, Bilal, Ta'ayy, Abdullah bin Mas'ud kagenep. Dan Abdullah bin Mas'ud ini sahabat pertama yang suaranya bagus. Nanti berikutnya ada banyak yang suaranya bagus, tapi yang terkenal itu Abdullah bin Mas'ud. Dan beliau sahabat ahli Al-Quran yang paling senior. Senior di segala halnya. Mentak disebut Abdullah, mal mungkin Abdullah bin Abbas, mal mungkin Abdullah bin Zubair, mal mungkin Abdullah bin Umar, mal mungkin Abdullah bin Amr. Karena ada banyak nama Abdullah disebutnya juga Abadillah. Saya juga sering tanya ke santri, anak Abdillah dari Abdullah, Abdullah saha? Tanut nu malawung mah duka cenah Abdullah nyemal jauh Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ini sahabat yang memfokuskan dirinya mengajar Al-Quran. Maka dari itu miskin, tiba lagi ngajar Quran mah. Hayang beunghar jadi ustad, atuh ki kadituna flexing. Teu meunang atuh yang jadi bisa flexing mah tong jadi ASN, tong jadi ustad, teu pantes. Ya. ASN man katebak gajina sabaraha. Tuh enak flexing. Nambu flexing teh Bu? Pamer flexing teh, pamer segala deui boga nya, boga kantong anyar flexing, status good. Boga HP anyar flexing, dahareun anyar flexing, kabeh di status good. Ngan pamajikan anyar mah teu. Lamun dipleksikeun oh bahaya. Bahaya ke ibu-ibu persistri protes berat. Jadi para sahabat itu termasuk Abdullah bin Mas'ud ini, beliau karena ngajarnya Quran yang nggak bisa sekaya pengusaha. Nah istrinya Zainab dia pengusaha, makanya terkenal hadisnya. Zainab mau zakat, kata Ibnu Mas'ud deh, udah ke saya saja zakatnya. Kata istrinya, piraku cenah zakat ka salaki sorangan. Saya kan fakir miskin, butuh. Terpercaya jika itu tanyakan ke Nabi. Lalu Zainab datang, ada Bilal, jangan kasih tahu saya ya. Ini kalau seorang istri mau zakat ke suaminya boleh tidak? Bilal teh nanya, Nabi itu ada ibu-ibu yang nanya begini. Dasar nabinya saha? Atau Bilal udah kabohong.
Jenab mana? Jadi sidik. Itu jenab istrinya Ibnu Mas'ud. Maksudnya Nabi inspeksi dulu suaminya yang mana. Oh, tahu Ibnu Mas'ud memang fakir miskin gitunya. Lalu kemudian kata Nabi, boleh zaujuka zaujuki wa waladuki ahakku, ya. Suamimu dan anakmu lebih berhak menerima zakat dari kamu. Itu karena istrinya Jenab mulai nama wanita karir, ya, pengusaha, sementara Ibnu Mas'udnya ente usaha. Jadi ibu-ibu persisri mun gaduh caroge guru Quran teu beunghar-beunghar tong sok kulutus usaha sorangan. Sunahnya juga begitu. Itu boleh kalau suaminya memang fakir miskin, karena tidak ada kewajiban memberi nafkah dari istri kepada suami. Kalau suami ke istri wajib beri nafkah, makanya tidak boleh memberikan zakat dari suami kepada istri. Sarwa eta mah salat subuh jeung salat qobla subuh dihijikeun, boleh tidak? Nggak boleh. Ya. Maka para ulama sepakat. Termasuk ari zakat ke orang tua boleh tidak? Itu orang tuanya jadi tanggungan nafkah dia tidak? Kalau tidak boleh. Kalau bukan nggak apa-apa. Seperti sahabat Ma'an bin Yazid, ya, dia zakat ternyata sampainya ke anaknya yang fakir miskin, tapi sudah bukan tanggungan nafkahnya lagi. Dan Nabi tidak menyalahkan. Kata Nabi, kamu sudah dapat pahala dari zakatmu, dan ini anak kamu, silakan kamu berhak karena memang fakir miskin gitu. Meski Ma'an tidak berniat zakat kepada anaknya. Nah, itu seputar Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud ini yang sering diminta oleh Nabi untuk ngaji Quran di dekat Nabi. Jangan cenanya menaik nama ngaji ngeunaheun lagamna. Itu kalau Ibnu Mas'ud ngaji, Nabi itu sering menangis. Pernah kan request baca surat An-Nisa pas sampai ayat fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Nabi teu kuat, yakfi geus teu kuat, ternyata menangis. Ai urang mah geus teu kuat. Teu kuat naon? Teu kuat tuur. Panon teu kuat kan teu kuat tunduh. Tuh itu masuk beda saeutik. Di sini ada 3 istilah, ada dalan, ada samtan, ada hadian. Ibnu Hajar mengutip penjelasan dari Abu Ubaid. Saya tulis di bawah di catatan kaki. Al-hadiyu wa dallu mutaqaribani. Kata hadiyu dan dal itu maknanya berdekatan. Dan memang kan hidayah teh kan dilalah. Ya, dalaya dulu teh nunjukkeun, hadayah dinunjukkeun, sama maknanya. Tapi kalau huda dilalah itu menunjukkan. Kalau hadiyu dallu, nah ini maknanya beda. Yuqalu fis sakinah. Sakinah itu ketenangan. Aya kan karakter orang teh ada yang tenang, ada yang gurung-gusuhnya karakter orang tuh. Nah, al-hadiyu ad-dallu itu dalam hal itunya. Penampilannya kalem, aya nu teu kalem gitu kan. Wal waqor. Waqor itu kehormatan. Ya. Ada hadis waqiru man tata'allamuna minhu, hormati. Waqor itu kewibawaan. Al-haibah sama al-haibah juga kewibawaan, beda-beda kan? Orang-orang tuh eta we nyarek budak nu garandeng nya, mun nu nyarekna teu wibawa kan ngadu tambah gandeng. Tapi kalau yang nu nyarekna wibawa kara molotot tunggul caricing budak teh. Areureun lain molotot tunggul kara datang dijarempe. Itu haibah itu namanya.
Wal mandor itu arti asalnya pemandangan yang terlihat, penampilan luar, mandor. Wasyamail, samail itu karakter, kebiasaan. Jadi hadyu dan dalu itu adalah penampilan fisik, gaya. Dan Ibnu Hajar menerjemahkan yang saya terjemahkan di atas, gaya bicara, gaya berjalan. Ibnu maksudnya mirip Rasul, fotokopian Rasul, ya. Yang ketiga samtan. Wasamtu yakunu fi husnil hay'ah wal mandor min jihatil khair wad din. Jadi kalau samtu mah dalam aspek keagamaannya, tayun nudina ilmu tasawuf disebut tarekat. Torikoh itu kan jalan, hadyu, model. Kenapa ada istilah tarekat? Ya karena murid hoyong narekatan guruna. Kebiasaan gurunya gimana? Itu diturutan. Dan itu dianjurkan. Tentunya ngalusna, nonte-mente. Ya contohlah sederhana di persisnya, mun guruna ngararoko, tak kahanapna ge ngararoko gitu kan. Ya, contohnya pagit. Mun guruna teu ngaroko pan kahanapna ge teu ngararoko gitu. Nah, itu tarekat teh, tarekat rokok. Ya. Jadi termasuk cara beragama. Misalkan saya misalkan ya ke bapak saya atau ke Ustaz Rahmat Najib sholat, sok tingali ya, bagaimana disiplin sholat. Memeh adan geus datang ya, lain ngadaguan kekomat. Itu hadyu samtun. Nabi itu begitu ya. Kemudian dinu saum kumaha saumna, dinu sodakoh kumaha sodakohna. Kan ada style beda-beda kan, sodakoh pagit, sodakoh Paji Asep kan beda gaya-gayanya ya. Sholat pagit, sholat Paji Asep beda. Dinu saum teh tarawehna beda kan, sajusnya kecuali Nurul Huda kapotok umroh tapi teu minta aneh nanti. Anu lain mah kapotok umroh usah atuh geser ieu mah alhamdulillah teu minta jiga nanti alhamdulillah. Teu jadi Ustaz Nasruddin. Aya ajar kan minta usah atuh cenah geser. Nya insyaallah cenah. Nurul Huda mah alhamdulillah. Standar tarawehnya, standar tadarusna kumaha gitu kan. Aya gaya-gaya nah masing-masing. Siga standar tadarus persisri jeung persis beda kan punya. Tadarus persisri mah biasana bada subuh nya enjing-enjing tamat 2 juz sebulan teh. Persis henteu persis mah. Jadi tadarusna beda standarna. Itu namanya samtun. Mun persisri kieu tah aya tadarus. Barusan saya tadi ngaji subuh Ustaz, aya tadarus teh mudah khotamna, mudah ngartina, mudah sakamampuanna Ibu. Kur naon cenah ayeuna urang khotam teu ngarti mah? Peupeuleuh teu ngarti atuh khotam-khotam. Ya sok salah logika teh. Bu Haji teh standar keagamaan Bu Haji tong disaruakeun yang lain. Masing-masing ada standarnya. Kan agama itu mudah, ya. Mudah itu disesuaikan standar masing-masing. Wah, tuh mun abdi misalkan pakai standar abdi nya tong boro ka ibu-ibu ka pemuda persis ge berencana asup. Naon? Tadarus maca, tadarus mah hafalan Quran 30 juz, wah bubar atuh gitu. Nggak bisa. Jadi standar ibadah itu tong ngukur sorangan. Kan la yukallifullahu nafsan illa usaha. Makanya sampai saya tulis itu, saya ngisi dengan Ustaz Irfan Susilo training pono cenah Ustaz Nasruddin cenah join we cenah ana bagian ini Ustaz Nasruddin bagian siap cenah gitu. Ada pertanyaan itu, cenah orang teh ngaji
we wungkul diajar lagam nya usah dimasuki loma diajar guna naon cenah teu ngarti mah gitu. Penyelek kita tekan hati nanti. Makanya saya tulis kemarin kan padilah baca Quran meski belum paham non dalilna munafik wae nu ngaji Quran mah seungit pan gitu dina hadis nu munafik keur ngaji Quran mah seungit artinya ada kebaikan. Ngaji Quran kan ada jelema munafik komo bapak ibu teu munafik. Bae teu ngarti oge aya nu munafik ngarti teu henteu ngamalkeun teu henteu kana neraka we ngaji Quran mah seungit tah cenah ca usah tah cenah usah nasudun hadis kitu teh cenah guar siap teh kalem. Terus aya nu curhatnya usah ca abdi mah ngapal Quran teh teu apal-apal jadi we eureun tah ieu salah. Justru ngapalkeun Quran teh pahalana teh bukan di hafal tapi di ngapalkeun. Hese oge nu hese ngapalkeun Quran pahalana 2. Jadi mending hese mending babari Bu. Pan gitu di hadis kan saya tulis sarahnya ya. Wa huwa alaisakun wa yatata'u. Pan Imam An-Nawawi teh ngajelas ini bagi yang menghafal Quran susah. Jabah hese macana hese apalna nya keur muhafid mah paling kesel. Keur guru tapi dia paling kesel ya budak ngaji Quran ti paparetot nya ngapalkeun Quran hese gitu. Tapi dah kudu sabar budak eta teh pahalana 2. Jadi mending kana hese ngapalkeun Quran teh dibanding anu lancar gitu. Meski tidak demikian juga ya. Nah ini standar itu santun itu tadarusna, tarawihna, itikafna itu teh santun. Kan Nabi itikaf turutan, kumaha itikaf Nabi turutan, bagaimana tadarus Nabi diikuti, bagaimana tarawih Nabi diikuti. Itu kan riwayat Nabi 20 surat di 10 rakaat Ibnu Mas'ud. Standar tartil Quran Nabi itu kan ditulisnya di bab tartilil qiraah oleh Imam Muslim. Standar tartil Quran dalam sholat malam Nabi itu 20 surat dalam 10 rakaat. Berarti sarokatnya seberapa surat Bu? 2 surat. Sasurat nate Ar-Rahman, Al-Waqiah, sarokaat gitu. Ar-Rahman 3 halaman, Al-Waqiah 3 halaman, sarokaat diurang mah Ar-Rahman 11 rakaat. An-Naba 11 rakaat. Wah, meni atuh ibu-ibunya An-Naba 11 rakaat. Kulna mah rugi. Jadi terus An-Najm atur sarokaat. Aya nu leuweungna teh Abasa Al-Mutaffifin sarokaat. Pan urang mah Abasa Al-Mutaffifin 11 rakaat. Ta eta teh namina samtun ya. Al-Hadiyus Sholi itu sampai di samtunnya, tarawihnya, terus saumnya, terus sodakohnya, hajinya, semua gaya beribadah. Nah itu mundina wiridna, terus istighfarnya, itu mundina ilmu tasawufna minat tarekat, torikoh. Bagaimana kita ingin soleh mengikuti cara guru kita itu tarekat gitu. Kumaha ya guru orang turutan. Udah real kan di guru udah real. Oh iya solehna kieu turutan. Nah itu as-samdun. Yang paling mirip dari semuanya itu adalah Ibnu Mas'ud. Artinya semua sahabat ingin mirip dengan Nabi ngan nupang mirip nah gitu. Berarti lamun Udzaifah bin yang paling mirip berarti ada di bawahnya yang mirip-mirip cuma tidak lebih mirip gitu. Yang paling nyeples pisan Nabi Muhammad SAW itu adalah Ibnu Mas'ud. Kenapa? Karena bukan di samtan saja termasuk di dalan dan hadian. Cara numpak motor menaina mah kumaha nyetiran, kumaha naik onta, kumaha berjalan, gaya berbicara, gaya duduk.
Gaya berdiri Ibnu Mas'ud itu persis nurutan juga Rasulullah. Boleh seperti itu? Boleh. Ya. Silakan. Dan Ibnu Mas'ud berdalilnya dengan hadis berikutnya nomor 6098. Kata Abdullah bin Mas'ud, "Inna ahsanal hadits kitabullah wa ahsanal hadi hadiyu Muhammad." Kan dibacanya hadiyu, bukan huda. Kitabna ge hadiyur Rasul, ya bukan hudar Rasul. Karena yang dituntut itu bukan hanya hudanya tapi sampai hadiyu. Yang di pesantren 27 juga kita terapkan. Kenapa santri wajib pakai kopiah? Cek Ustaz Sodikin baheula santri mah di mana-mana ge make kopiah. Kan pelajaran Ustaz Sodikin unggul Ustaz Sodikin teh aya baru deui kopiah. Terus gaya berpakaian Nabi itu selalu lengan panjang. Makanya di pesantren ini semua lelaki lengannya lengan panjang. Nah itu gulungkeun Nabi marah. Ya. Pernah ada sahabat keur salat digulung dikitukeun tak Ibnu Umar teh. Termasuk ieu celanana digulungkeun dikahandapkeun. Kenapa cenah Anda? Saya sedang sholat. Nabi sok marah cenah ya. Nu lengan panjang digulungkeun. Jokowi gulungkeun. Ngapa? Kieu we lengan panjang ya. Terus Nabi itu selalu pakai gamis. Gamis teh lamun di urang mah sarung gitu. Cok nu katana sucinya aya naringali orang Arab pakai celana panjang, aya di eta teu aya. Kafir cenah teh. Makanya bajunya baju gamis teh budaya di urang mah sarung gitu. Makanya ka masjid teh sopan lamun teu make sarung teu dikopiah. Terus gamis itu bajunya berarti dikeluarkan bukan dimasukkan. Makanya di pesantren 27 seragam laki-lakinya semuanya dikeluarkan bajuna. Macan di pajagan mah kieu keun bae tempat mah warnana nu sarua. Warnana bodas ka handapna coklat gitu, ka handapna krem. Tapi modelnya kita upayakan ya agar sama meskipun nyakit we barudak teh kieu tah kopiah teh. Kayak geus asup pasantren kakara kieu gitu. Kaluar di pesantren kieu deui we gitu nyakeun we nah. Minimal kita menanamkan hadiyus sholih. Jadi mengikuti standar kesolihan itu sampai di gaya berpakaiannya. Daripada enak gaya pakaianna lepis misalnya, lepisna gaya artis BTS ya, gaya Blackpink mun barudak awewe itu lebih tidak beradab lagi ya. Dan kemudian kata Imam Abu Ubaid, wakilahuma jayyidun, kedua-duanya baik. Kedua-duanya baik itu mau cara beragamanya, mau cara berpakaian dan segala-galanya itu baik. Bi an yakuna lahu hayatu ahlil khair ala tariqati ahlil Islam, agar penampilan dia penampilan seperti orang-orang baik dan mengikuti model kehidupan orang-orang Islam. Ini tentunya berlaku umumnya cara pestanya, pesta pernikahan anu syariah kumaha itu ada gaya-gayanya. Cara menjamu tamu ya, atau kegiatan-kegiatan lainnya di kematian, di syukuran ya, di acara-acara kemasyarakatan itu ada model-model al-hadiyus sholih, dan itu yang dibahas dalam kitab-kitab adab. Insyaallah sesudah ini juga kita akan masih ada banyak bahas ya model-model orang yang sholih ini. Dan terkait keistimewaan Ibnu Mas'ud ini diakui oleh Abu Musa al-Asy'ari. Itu di bawahnya di catatan kaki saya tuliskan qala Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu an yaqul qadimtu ana wa akhi minal Yaman. Saya dulu ketika baru datang dari Yaman bersama saudaraku baru masuk Islam, famaqathna hinan, tinggal beberapa hari. Di awal-awal manaro illa anna Abdullah ibn Mas'ud
rajulun min ahli baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami tidak melihat Abdullah bin Mas'ud kecuali dalam penilaian kami dia itu keluarga Nabi. Sugan teh cenah adina lanceukna gitu. Min ahli baitin Nabi itu. Lima naro min duhulihi wa duhuli ummihi. Karena kami sering melihat dia masuk juga ibunya ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, naonan Abdullah bin Mas'ud di rumah Nabi, beliau melayani Nabi dalam urusan sendal, bantal, dan air buat bersuci. Dan ini Nabi tidak minta, Nabi kan tidak pernah minta bantuan orang lain, tapi sahabatnya nu ngarti. Maka dari itu ketika ada tabi'in yang datang ke Abu Darda minta nasihat, lalu Abu Darda nanya, kamu orang mana? Orang Kufah. Lalu kata Abu Darda, awalaisa indakum ibnu ummi abdin sahibun na'lain wal wisad wal mitharah. Kan di tengah-tengah kamu ada ibnu ummi abdin. Ibnu ummi abdin deh Abdullah bin Mas'ud. Nanya ke saya, kamu juga itu ada di sana. Cenah Abdullah bin Mas'ud. Ini ketika haji ketemu Abu Darda minta nasihat. Cek Abu Darda teh pana aya tuh di ditu cenah Abdullah bin Mas'ud sahibun na'lain, pengurus dua sendal Nabi. Jadi urusan sendal Nabi, sepatu Nabi mun ayeuna mah mang nyemirankeun nya, mang mersihankeun, nyayogikeun sapatuna, kaos kakina, ta eta terutama kaos kaki nu asa mah. Babarian leungit hese nean kaos kaki teh. Wal wisad, bantal Nabi, bantal, jok, kursi, nya sandaran wisad itu. Pokoknya paranti duduk Nabi, yang menyiapkan tempat duduk Nabi di kendaraannya, di majelisnya, ya itu Ibnu Mas'ud. Wal mitharoh, dan alat bersuci berarti air, nyiapkeun cai jang Nabi itu Ibnu Mas'ud. Sampai terkenal dengan para sahabat. Dan oleh karena itu bisa dimengerti kalau Ibnu Mas'ud sangat mirip dengan Rasulullah, sehari-harinya beliau di Bandungan ya. Itu yang bertanya dengan iba sakit Nabi ketika parah, Nabi, saya nggak menyangka Anda sakit parah begini. Ya kata nabinya, sudah kita bahas dulu, saya sakit 2 kali lipat sakit kalian. Kata Ibnu Mas'ud, itu karena Anda akan diberikan pahala 2 kali lipat. Ya kata Nabi, iya, para nabi itu diujinya selalu 2 kali lipat dari manusia biasa. Sangsarana 2 kali lipat lebih sangsara ya. Cobaannya 2 kali lipat, sakitnya pun 2 kali lipat lebih daripada manusia biasa. Itu sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Meski kata Hudzaifah ya, min hini ke atas lagi, yahruju min baitihi ila an yarji'a ilaihi, dari sejak dia keluar rumahnya sampai pulang lagi ke rumahnya. La nadri ma yasnau fi ahlihi idza khala, kami tidak tahu apa yang ia perbuat di rumahnya apabila sudah berpisah. Jadi menilai seseorang itu tentu di wilayah yang kasat matanya saja, yang tidak kasat matanya walau alam ya. Jadi menilai seseorang di yang dohir-dohir boleh, tapi jangan sampai berlebihan lebay. Wah si bapak anu begini berlebihan tuh nggak boleh. Cukup di wilayah yang dohir-dohirnya saja. Dan ini sekali lagi bukan hanya Ibnu Mas'ud saja. Kita kenal ada Sohibut Ta'asi. Ta'asi teh fotokopian yang mirip, itu adalah Abdullah bin Umar, tapi dalam masalah ibadah ya. Abdullah bin Umar mah datang ke Makkah nyimpang heula di rumah di daerah anu. Kenapa? Nabi juga dulu ketika datang ke Makkah nyimpang wae di dieu cenah gitu. Namun di
urang sok aya kebiasaan mun bubar ngaji ti masjid nyimpang ka mana ngabubur tah eta teh diturutan tuluy ki Ibnu Umar. Mun meulina di dieu nya rokona garpit tuluy gitu turutan nya Ibnu Umar tuh tasih. Dan termasuk ada hadis yang lain kata para sahabat yang lain, kami melihat sosok Nabi itu ada di Umar bin Khattab, ya, dan Nabi sendiri memuji Umar. Sebagian kenabian ada pada kamu karena Umar itu muhdas. Muhdas itu menai nama tahu masa depan, lain tahu bisa memprediksikan masa depan gitu dengaran nanti. Ya. Dan banyak kan ayat Khomer turun lain Umar lebih pintar dari Nabi, bukan. Ada juga banyak kan usulan Umar yang ditolak, ya. Cuma ada banyak juga usulan Umar yang kemudian jadi ayat Quran. Khomer surat At-Tolak, asa rabbu in talaqakunna yubdilahu azwajan khairam minkunna. Itu perkataan Umar. Wattakhidu min maqami Ibrahima musalla, perkataan Umar. Termasuk ayat hijab, ya, ayat hijab fas'aluhunna min wara'i hijab, itu usulan Umar. Termasuk tawanan perang Badar teh tong dibebaskeun paehan we cenah nanti tahun depan nyerang lagi. Bener, udah dibebaskan baru turun ayatnya. Maka nali nabiyin an yakunalu asra hatta yuthkhina fil ad. Bener we tahun hareupna nyerang deui perang Uhud. Itu ada banyak hal yang Umar mirip. Jadi artinya para sahabat semuanya ingin selalu mirip gaya hidupnya dengan Nabi SAW. Itulah kenapa Nabi menyebutnya al-hadiyus sholih was-samtus sholih di hadis yang tadi. Dan dengan hadis yang tadi wasanal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, maka kita pun dituntut untuk mengikuti Nabi dalam semua halnya, bukan ibadah tataran fikihnya saja, tapi juga ibadah dalam tataran adabnya, kebiasaannya, termasuk dalam masalah makannya, berjalannya, berbicaranya. Itulah kenapa di Salafi mah ngaran-ngaran yang ge make abu. Nah, di Salafi abu naon gitu. Karena bagi mereka nama pun hayang jika Nabi Muhammad Abul Qasim gitu. Boleh Abu Gipar, nanti bendoknya bisa engkos. Mun Abu Gipar bendoknya bisa engkos gitu. Jadi pakai Abu silahkan, ya. Abu naon itu di Salaf itu sampai demikian. Dan dari sekian gaya hidup Nabi yang selalu diperhatikan oleh para sahabat itu adalah gaya hidup sederhana Nabi. Dan ini sudah kita pernah bahas dulu dalam bab kaifa kana aisyun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabi radhiyallahu anhum wa takhallihim fid dunya. Takhalli itu bukan miskin, tapi sederhana. Ada kelebihan lebih baik dibagikan, gitu kan prinsip Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk ini yang pernah saya tulis khusus, Nabi itu sampai berani berutang. Demi apa? Demi bisa memberi. Saking hebatnya itu yang juga diikuti oleh para sahabat. Jadi sahabat mah boga hutang teh kulantaran sodako. Karena sodakohna maksimal. Pas orang butuh, wah tinggal nganjuk kayak bisa kabayar. Itu kan orang sodako mah nggak punya beban. Kayak pasti kabayar, kayak pasti punya nanti digantian. Selalu optimis. Ya. Orang sodako itu banyak min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak duga-duga. Termasuk cara makan, ya. Ini karena kaitannya dengan saum, saya tuliskan beberapa hadis tentang cara makan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bawah. An Aisyah radhiyallahu anha qalat ma akala alu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam aklataini fi yaumin.
keluarga Muhammad, kata Aisyah sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah tidak pernah makan 2 kali dalam sehari. Tuh, jadi 3 kali 2 kali. 2 kali makan 3 kali teh bid'ah tan sakalina. 2 kali oge illa ihdahuma tamrun, kecuali yang satunya kurma. Nah, yang satunya lagi baru gandum. Gandum teh mun aya nama beas nya sangu. Ini cara makan Rasulullah pun diikuti. Jadi Rasulullah mah buka teh kunaon Bu? Ku korma tambihan teu jeung seblak. Jeung oyen. Korma we unggul Rasul. Jadi kalau kita mau wa ahsanal hadi khairul hadi hadi Muhammad, buka teh jeung korma teh korma we cukup wareg. Ari urang korma unggul wareg teu Pak Bu. Bararidah kabeh. Acan soleh ya. Kemarin kebetulan saya jadwal ceramah duhur di Piade Alaraya. Ya gitulah ngabas, rilek beres, wah gitu. Termasuk Dokter Sony. Sampai nuturkeun ka ruangan abdi. Tah cenah nu tadi dibahas ku Ustaz teh. Bener. Saya ahli kesehatan cenah. Tah ieu teh cenah geus teu ideal. Ai Nabi mah pan cenah dada di depan, perut di belakang. Cenah ari ana mah. Sok bapak-bapak tingali ya 6 packs 1 pack ya. Jadi lamun perut lebih mapan maju di depan dibanding dada, tah eta teh berarti teu soleh teh. Al hadis soleh itu sampai itu. Karena Rasul itu sangat teliti dalam makanannya. Soalnya cenah cek Dokter Sony lah jauh di bisi di abdi mah kurang kuat. Saum itu harusnya mengurangi makan, mengurangi kalori, mengurangi pengeluaran makan. Ini malah bertambah kalori dan banyak sampah makanan. Ini juga harus puntennya nyata di atau bae. Memang kadang kurang, kadang leuwih. Beres tadarus teh bingung ieu meakeun kumaha. Tapi untung aya pos, ya, ka pos RW keun we. Nganu ka di pos RW behak teh. Kadang saya di rumah, ieu usaha. Nah, teu beak bingung meakeunana buruk we. Piceun. Jadi Ramadan itu cek Dokter Sony menurut penelitian meningkatkan sampah makanan. Ari urang teh cenah balad nabi balad setan, cek beliau tuh. Punya datanya beliau. Pikir-pikir ya. Jadi ini kita di saum itu ada hadiu yang tidak solih. Harusnya berkurang makan, ini malah bertambah makan. Memang niat Bapak Ibu alus sodako, tapi dai loba teh jeung teu tepat sasaran menjadina kitu teh. Jadi sampah makanan. Nya abdi nu ngintun, di pasantren dikintun, di kutab dikintun. Geus teh teu kudu dayang mere atuh ngan bingung meakeunana. Tungtung nama abdi oge jadi bukan turun berat badan Bu. Ramadan teh jadi naik berat badan karena korban kudu meyakeun adib mawa pahim mawa sakit mawa teu beak kokolotna dibeakeun. Aduh jadi ribu. Padahal biasa saya kemarin alhamdulillah Saban 29 hari saum nya bukanya 1 hari. Sahur cai we wungkul, buka sayana we. Malam teu. Ieu mah da moal cenah teu lama ngabaso teh jeung bapa mah aduh kabawakeun ngabaso. Barudak kitu indungna kitu ngomong teh jadi kabaksa cuan ki we. Aduh jadi Ramadan teh jadi tambah dahar lain ngurangan dahar jadi sarareg cangkeng teh. Biasana lalogor cangkeng teh jadi sarareg. Nah ini harus kita evaluasi. Dan ini Nabi bukan di bulan Ramadan, di hari-hari biasa. Kalau dalam hadis lain kan kata Aisyah, kami tidak pernah makan kenyang 3 hari berturut-turut makan kenyang gandum. Gandum itu berarti makan beras, ya. Saya sampaikan, sering saya sampaikan dulu ketika saya bedah disertasi.
Kan Profesor Asidi yang saya bedah, keluarganya dihadirkan ngasih sambutan, tapi sambutannya di akhir. Dia doktor pangan, doktor gizi UI ya, dan dokter di RSCM. Dia ngasih sambutan begini, saya tidak terlalu paham apa itu sekularisasi di perguruan tinggi. Yang saya paham sekularisasi dalam gizi. Kalau bapak-bapak, ustad-ustad dan hadirin ustad unggul, ustad harus makan selalu dengan nasi, itu ustad itu sekuler, karena nasi itu bagian dari penjajahan. Sok we ayeuna nya anu gula darah tararinggi naon kadituna dikurangan sangunya, kurangan sangu. Saya pernah dijamu makan ku Prof Wildan, Dadan Wildan. Beliau mana yang paru unggul nya abdi Ustad Rosadnya Ustad Ahmad segala aya mah cetai Prof nih cenah ana mah baheula ngeunah teu ing hirupna cenah ayeuna mah geus sakali we cenah dahar sangu teh teu beurang sore tadi cenah beurang dahar sangu ayeuna tong dahar sangu cenah. Itu kan bukti bahwa selalu makan nasi kenyang itu dia mencek dokter lu tadi itu bagian dari penjajahan orang Jepang. Ngarah orang tergantung impor ka beas ka Jepang. impor di beas. Ini kita juga sekarang kan sudah diingatkan dengan penyakit. Hari ini banyak orang sakit bukan kurang makan, tapi karena lebih banyak. Lamun sakitna 70 tahun kaluhur normal lah. Nya da cek Nabi kan kalau orang tua pasti sakit. Iya mah 40 tahun, 50 tahun atuh jag-jagene. Geus geringan. Dan ternyata karena gaya hidupnya yang tidak solih. Nah mudah-mudahan pembahasan ini sekali lagi mengingatkan kita bahwa kita mengikuti Nabi itu diusahakan dalam segala sesuatunya. Bukan dalam ibadahnya saja, tapi juga dalam hal-hal yang kecil. Peri kehidupan Nabi, gaya hidup Nabi, model kehidupan Nabi, berpakaiannya, makannya, semuanya diusahakan. Meski kita nggak mungkin 100%, tapi diusahakan kita mengikuti apa yang Nabi contohkan. Karena yang Nabi modelkan khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.